181 bab 181, aku sudah mencoba yang terbaik. Kau ingin menaklukkan Kekaisaran Angin Tajam? Lu Chen sedikit penasaran. Dinasti Yongming hanyalah salah satu negara bawahan Kekaisaran Ruofeng. Mengapa ia mengarahkan pandangannya pada negara suzerain? Bisakah sebuah negara bawahan memiliki kemampuan untuk membalas dendam terhadap kedaulatannya? Tentu saja, saat itu, kekuatan tempurku tak tertandingi dan aku mengalahkan orang terkuat di Kekaisaran Angin Tajam. Sekarang aku mengoordinasikan segalanya dan bersiap untuk melancarkan perang skala penuh melawan Kekaisaran Angin Tajam. Raja Ming penuh dengan semangat dan energi, seolah-olah dia telah kembali ke zamannya. Kekaisaran Angin Tajam telah menindas negara kita dengan memanfaatkan kekuatannya. Sekarang setelah aku memiliki kemampuan, aku akan melawan, menghancurkan Kaisar Angin Tajam, dan mendirikan kekaisaran baru. Pada titik ini, mata Raja Ming tiba-tiba meredup. Pada saat itulah aku secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap dan dikepung oleh 18 pembunuh. Meskipun aku berhasil lolos, aku terluka parah. Sejak saat itu, kondisi fisikku semakin memburuk, dan sulit bagiku untuk mewujudkan keinginanku. Aku sudah memeriksa tubuhmu. Sebenarnya, kendalamu bukanlah luka lama, tapi racun yang telah kau konsumsi. Lu Chen berkata, selama kamu beristirahat sebentar, tubuhmu akan pulih. Pada waktunya, kamu akan kembali ke kondisi puncakmu. Jika saatnya tiba, aku akan mengundangmu untuk bergabung denganku menaklukkan Kekaisaran Angin Tajam. Raja Ming tertawa terbahak-bahak, penuh kebanggaan. Baiklah, kalau aku masih di sini, aku akan menerima undangannya. Lu Chen juga langsung setuju. Dia tidak punya perasaan baik terhadap Kekaisaran Ruofeng, dan bahkan punya dendam terhadap mereka. Jika Raja Ming memimpin pasukan untuk menyerang Kekaisaran Ruofeng, apa salahnya dia ikut berperang? Melihat semuanya hampir selesai, Lu Chen membungkukkan badan, berpamitan dan pergi. Sebelum pergi, Raja Ming tiba-tiba berkata kepadanya dengan penuh arti, besok, kamu akan datang ke istana untuk menemuiku lagi. Aku akan memberimu hadiah lainnya. Sebelum Lu Chen meninggalkan istana, Ming Hao dan Ming Yue menyusulnya. Suasana hati Ming Hao sedang sangat baik. Apa yang diperolehnya hari ini jauh melampaui imajinasinya, atau lebih tepatnya, dia tidak berani membayangkannya sama sekali. Awalnya, dia berharap Lu Chen akan mendapatkan posisi militer, mengambil alih kendali kekuatan militer, dan memberinya kekuatan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen akan begitu berani meminta tahta, dan dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan setuju dan langsung menunjuknya sebagai penguasa masa depan. Sampai sekarang, dia merasa itu agak tidak nyata, seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Tetapi, ini benar, dia ingin pulang dan mengadakan pesta pernikahan untuk berterima kasih kepada Lu Chen. Lu Chen tidak bisa menolak, jadi dia harus pergi bersama Ming Hao. Berita bahwa Raja Ming mengangkat pangeran keempat Ming Hao sebagai putra mahkota dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota. Pembalikan Ming Hao membuat banyak kekuatan mulai menjadi aktif. Ming Hao menggelar jamuan makan di istana untuk menjamu penyumbang besar Lu Chen, guru bela dirinya Zhu Fei Chen, bibinya Bai Ningsuang, serta beberapa tetua Paviliun Dan, serta Master Paviliun Sang dan beberapa tetua Paviliun Sang, serta Xin Yue dan banyak orang kepercayaan lainnya. Selama periode ini, Ming Hao juga memanggil Sun Song dan mengatur agar dia duduk. Awalnya, Sun Song tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan itu, tetapi Ming Hao ingat bahwa Sun Song telah memberikan kontribusi besar dalam mempersembahkan harta, merupakan murid sekte Feixia, dan merupakan kenalan Lu Chen, jadi dia cocok untuk menjadi teman Lu Chen. Sun Song datang sambil tersenyum, dan saat dia baru saja duduk, dia menyadari bahwa Lu Chen agak tidak biasa, dan tangan kirinya sengaja atau tidak sengaja dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Apa yang kamu kenakan di tanganmu? Sun Song memiliki mata yang tajam dan melihat benda hitam sebelum tangan kiri Lu Chen ditarik. Tidak apa-apa, kamu hanya terpesona. Lu Chen tertawa dan menarik kembali tangan kirinya ke dalam lengan bajunya. Sun Song adalah orang yang sangat mementingkan uang. Dia berpikiran sempit dan tidak bisa melepaskan apapun. Kalau saja dia tahu bongkahan besi itu ternyata adalah harta karun setelah berkarat, mungkin dia akan membenturkan kepalanya ke tembok lagi. Lu Chen berpegang pada gagasan menghasilkan banyak uang secara diam-diam dan tidak menyakiti orang lain, jadi dia tidak ingin Sun Song mengetahui kebenaran dan tidak ingin Sun Song patah hati. Aku tak menyangka kalau aku bersembunyi terlalu lambat dan Sun Song memiliki penglihatan yang bagus sehingga aku tetap terekspos. Aku tidak terpesona, kamu kan pakai gelang. Sun Song mengiyakan. Ya, hahaha. Lu Chen terus tertawa, meraih gelas anggur dengan tangan kanannya, dan mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Ayo, kita sudah lama tidak bertemu, mari kita minum beberapa gelas. Lu Chen, kapan kamu menjadi seperti ini? Melihat hal ini, Sun Song menjadi semakin bingung dan curiga bahwa Lu Chen mungkin telah membuka gumpalan besi itu. Apakah aku sudah berubah? Aku masih aku, oke. Lu Chen tersenyum. Tunjukkan tangan kirimu. Sun Song menatap lengan baju Lu Chen dan berkata dengan serius.
Apa bagusnya tangan? Kamu tidak punya tangan. Kalau kamu mau lihat, gosok saja tanganmu sendiri dan lihatlah. Kata Lu Chen. Lu Chen, katakan sejujurnya padaku, apakah kamu sudah melelehkan besi itu? Sun Song semakin yakin bahwa ada yang salah dengan Lu Chen. Mungkin bongkahan besi itu telah mencair dan Lu Chen telah mengambil manfaat darinya. Namun, Pangeran keempat telah memikirkan banyak cara dan mengundang banyak ahli penghilang karat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat melelehkan bongkahan besi itu. Mungkinkah Lu Chen punya cara untuk melelehkannya? Dia sengaja memberikan potongan besi itu kepada Lu Chen untuk membuat Lu Chen tidak berdaya dan membuatnya merasa lebih baik. Jika Lu Chen membubarkan benda itu, bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Lu Chen seharusnya tidak bisa meleleh. Tidak, itu sama sekali tidak dapat dibubarkan. Ini dan itu, Lu Chen menggaruk kepalanya, matanya berkedip, dan dia merasa sedikit malu. Jangan terlalu jantan, katakan saja dengan lantang, kenapa kamu begitu cerewet? Itu bukan karaktermu. Sun Song berwajah tegas, sedikit bersemangat, dan berbicara sedikit keras, sehingga membuat orang lain khawatir. Ya, sudah mencair. Lu Chen menghela napas dan mengulurkan tangan kirinya dari lengan bajunya, memperlihatkan gelang hitam. Tidak mungkin, aku sudah berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya. Namun bila Anda bersikeras masuk, Anda akan menanggung sendiri risikonya. Aura pembunuh ini benar-benar berasal dari potongan besi itu. Sun Song merasakan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari gelang itu dan dia yakin bahwa aura pembunuh itu berasal dari bongkahan besi itu, karena bongkahan besi itu membawa aura pembunuh. Namun, Sun Song masih bisa bernapas lega. Itu hanya sebuah perhiasan, yang kelihatannya terbuat dari besi hitam dan tidak bernilai mahal. Jika Lu Chen mengungkapkan beberapa senjata spiritual atau harta karun, dia akan mengalami kerugian besar. Mengapa sebuah perhiasan memancarkan aura pembunuh? Ketika Ming Hao mendengar bahwa bongkahan besi itu akan berubah menjadi gelang setelah meleleh, ia pun menjadi tertarik. Ia menatap gelang itu tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Ini bukan perhiasan biasa, ini adalah gelang mekanik langka yang hanya bisa dibuat oleh para ahli dari sekte mekanik. Kepala Paviliun Sang sangat berpengetahuan dan mengenali asal-usul gelang itu sekilas. Gelang mekanisme itu sangat kuat, dan di dalamnya terdapat senjata tersembunyi. Jika Anda tidak berhati-hati, bahkan seorang ahli alam Yuandan pun akan tertangkap. Apakah itu bisa melukai seorang ahli alam Yuandan? Semua orang terkejut, namun, beberapa orang masih tidak percaya bahwa gelang yang tidak mencolok dapat melukai orang yang kuat di ranah Yuandan. Apakah menurut Anda orang yang kuat di ranah Yuandan adalah kubis? Saudara Lu, gunakan senjata tersembunyi untuk membuka mata kami. Ming Hao berbicara, baiklah. Lu Chen menyingsingkan lengan bajunya, meraih gelas anggur, meminumnya dalam satu tegukan, lalu menjilati bibirnya dan tersenyum, anggur yang enak. Ming Hao dan yang lainnya saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Lu Chen. Di mana senjata tersembunyinya? Putri Ming Yue tidak dapat menahannya. Sudah disebutkan, kata Lu Chen, apa yang terjadi di sana? Putri Ming Yue melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Di sana, Zhu Feichen menghela nafas dan menunjuk ke sebuah pilar besar. 182 bab 182 Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Zhu Feichen adalah ahli alam Yuandan, jadi dia secara alami dapat melihat triknya. Ketika Lu Chen menyingsingkan lengan bajunya, senjata tersembunyi itu diluncurkan. Semua orang bergegas memeriksa pilar besar itu. Benar saja, pada pilar besar itu ditemukan sebuah lubang kecil yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Lubang kecil itu seharusnya ditembus oleh jarum tipis, tetapi jarumnya tidak terlihat. Saya bertanya-tanya seberapa dalam jarum itu menembus pilar. Semua orang saling berpandangan dengan kaget. Karena pilar besar ini terbuat dari besi hitam, maka pilar ini sangat keras dan bahkan jarum tipis pun dapat menembusnya. Seberapa kuatkah kekuatannya? Kekuatan yang dipancarkan gelang mekanik ini sebanding dengan kekuatan ahli alam Yuandan. Gelang mekanik ini memang sangat kuat. Dari segi nilai, nilainya jauh lebih tinggi daripada senjata spiritual. Kata kepala Paviliun Sang. Sun Song menatap gelang mekanik di tangan Lu Chen dan mulai kehilangan akal. Tuan Lu, jika Anda tertarik untuk mentransfer gelang ini, paviliun bisnis saya akan membelinya untuk Anda dengan 1 miliar koin perak. Kepala Paviliun Sang berkata lagi, gelang ini adalah senjata ampuh untuk membela diri. Saya bersedia membayar 2 miliar koin perak untuk itu. Ming Hao juga mengatakan, kamar dagang saya dapat menawarkan 3 miliar koin perak. Sang Ge memikirkannya dan memutuskan untuk menaikkan harga untuk bersaing. Aku akan memberimu 4 miliar. Ming Hao bertekad untuk menang. Baiklah, Anda tidak perlu berdebat. Saya tidak akan menjualnya karena saya sendiri membutuhkannya. Lu Chen mengemukakan pendapatnya, menyela pikiran semua orang. Ya Tuhan, apa salahku? Bagaimana kau akan memperlakukanku? Pada saat ini, Sun Song menghela nafas dan kemudian menangis sedih, aku kehilangan miliaran lagi. Benar saja, itu buruk.
Melihat Sun Song seperti ini, Lu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang dahinya dan mendesah, berharap agar Sun Song bersikap lebih berpikiran terbuka. Sun Song, jangan lakukan hal bodoh. Sun Song, jangan khawatir. Miliaran akan datang cepat atau lambat. Sun Song, belasungkawa saya. Ming Hao, Xin Yue dan yang lainnya mengetahui tentang situasi Sun Song dan mencoba membujuknya. Saya tidak akan melakukan hal bodoh. Saya berpikiran terbuka. Miliaran dolar akan datang cepat atau lambat. Saya akan berduka. Sun Song berjalan keluar sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hei, Sun Song, jangan bilang kau ingin membenturkan kepalamu ke dinding lagi. Lu Chen bertanya dengan cepat. Saya pernah menabrak tembok sekali, dan itu sudah cukup. Saya tidak cukup bodoh untuk menabraknya lagi. Sun Song terus berjalan sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya ingin diam, aku ingin diam. Sun Song hanya ingin diam, itu berarti tidak terjadi apa-apa dan semua orang merasa lega. Ming Hao dan yang lainnya mengelilingi Lu Chen, mengagumi gelang mekanik itu, dengan rasa iri di mata mereka. Siapakah yang saat itu mengira bahwa potongan besi yang tampak seperti sampah itu sebenarnya adalah sebuah gelang mekanik yang sangat berharga bak harta karun? Lu Chen, kamu sungguh beruntung. Tidak lama kemudian, sesuatu terjadi lagi dan seseorang berteriak di luar. Pangeran keempat, gawat, Sun Song melompat ke sungai. Cepat dan selamatkan dia. Setelah menyelamatkannya, dia melompat turun lagi. Simpan lagi. Semua orang bergegas keluar. Setelah menyelamatkan Sun Song yang putus asa dan membawanya kembali secara paksa, semua orang tidak lagi dalam suasana hati yang baik. Pesta yang meriah pun runtuh begitu saja. Ming Hao penuh percaya diri dan bersiap untuk memperluas kekuasaannya, jadi dia mendiskusikan rencananya dengan semua orang. Lu Chen tidak tertarik dengan hal ini, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Orang yang pergi bersama Lu Chen adalah Putri Ming Yue. Putri Ming Yue juga tidak tertarik untuk berebut kekuasaan. Meskipun dia seorang wanita, dia menyukai seni bela diri dan ingin kembali ke Sekte Xuantian untuk berlatih. Putri Ming Yue bukanlah murid Sekte Cabang Xuantian, dan dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk pergi ke Sekte Cabang Xuantian. Sekarang dia memiliki kesempatan yang bagus dan diatur oleh Zhu Feichen untuk berlatih di puncak utama dengan energi spiritual paling banyak. Dia pasti tidak ingin melewatkannya. Lu Chen dan Putri Ming Yue cukup akrab satu sama lain, jadi mereka tidak diam sepanjang jalan, tetapi berbicara dan tertawa. Putri, jika kamu suka berlatih, mengapa kamu tidak bergabung saja dengan Sekte Xuantian? Lu Chen berkata, dengan bakat dan alammu, Master Sekte Zhu dapat menerimamu sebagai murid sejati. Jalan yang kutempuh ini sangat istimewa, dan berbeda dengan jalan Sekte Xuantian, jadi aku tidak bernasib sama dengan Sekte Xuantian. Putri Ming Yue menanggapi seperti ini. Jalan mana yang kamu ambil? Lu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahasia. Putri Ming Yue berkata demikian, kau masih saja menjadi misterius bagiku. Lu Chen terkekeh dan tidak mempermasalahkannya. Setiap orang punya rahasianya sendiri, jadi tidak perlu bertanya. Putri Ming Yue hanya tersenyum manis tanpa penjelasan apapun dan mengikuti pikiran Lu Chen. Karena kamu telah mengambil jalan khusus, kamu seharusnya memiliki seorang guru, kan? Lu Chen bertanya lagi, seseorang mengajariku, tetapi aku tidak menjadikannya sebagai guruku. Putri Ming Yue teringat pada seseorang. Kultivasi orang itu sangat mengerikan, tetapi dia seperti naga yang sulit ditemukan. Tidak mungkin untuk melihatnya kapanpun dia mau, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Dan setiap kali orang itu datang, dia akan langsung membawanya pergi dari istana, lalu mengajarinya ilmu bela diri dan membimbingnya berkultivasi di alam liar pegunungan dan hutan belantara. Orang itu ingin menjadikannya muridnya, tetapi dia tidak pernah setuju. Mengapa? Lu Chen bingung. Karena, jika kau mengangkatnya sebagai gurumu, kau harus mengikutinya ke dalam sekte. Kata Putri Ming Yue, apakah sekte dia di dunia sekuler atau di dunia sekuler? Di luar dunia, sekte kecil atau sekte besar? Sekte besar. Dengan baik, Lu Chen merasa seperti tercekik, dan Putri Ming Yue lah yang mencekiknya. Apakah Putri Ming Yue bodoh? Berapa banyak pejuang yang bermimpi hidup di sekte besar yang jauh dari dunia? Karena Anda sudah masuk ke dunia bela diri tetapi tidak bergabung dengan sekte manapun, apakah Anda mengikuti dunia bela diri yang palsu? Begitu Anda memasuki sekte tersebut, Anda harus meninggalkan keluarga Anda dan melakukan perjalanan ratusan juta mil jauhnya. Melihat Lu Chen tidak mengerti, Putri Ming Yue menjelaskan, kakak keempatku berada dalam situasi yang buruk, bagaimana mungkin aku tega meninggalkannya? Sekarang Ming Hao adalah calon raja, situasinya sudah membaik, kamu bisa pergi ke sekte tanpa khawatir. Kata Lu Chen, tapi ayahku sudah bangun dan ingin menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga bersama anak-anaknya. Aku harus memenuhi kewajibanku sebagai seorang anak. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkan ayahku? Putri Ming Yue menjelaskan lebih lanjut. Terus terang saja, kamu hanya terikat dengan dunia sekuler dan tidak tega untuk melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Lu Chen menghela nafas dan langsung memukul titik vital Putri Ming Yue.
Saya juga bisa berlatih di dunia sekuler, kata Putri Mingyue. Berlatih di dunia sekuler tidak ada bandingannya dengan berlatih di dunia sekuler. Itu seperti langit dan bumi yang terpisah. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal energi spiritual saja, energi spiritual di dunia sekuler adalah 100.000 kali lipat dari dunia biasa. Bayangkan saja seberapa cepat alammu akan meningkat dan seberapa tinggi tingkat kultivasimu jika kamu berlatih di dunia sekuler. Saya tahu bahwa dunia luar adalah tempat suci sejati untuk berkultivasi, tetapi saya tetap tidak ingin meninggalkan rumah. Putri Mingyue Yuansu berkata, meskipun dunia luar baik, aku tidak mendambakannya. Aku hanya ingin berlatih dengan santai di dunia sekuler. Apakah Raja Ming tahu tentang ini? Lu Chen bertanya lagi. Jangan sampai ayahku tahu. Kalau dia tahu ada sekte yang ingin merekrutku, dia pasti akan mengusirku. Putri Mingyue berkata cepat. Ayahnya sangat ambisius. Ia ingin menaklukkan kekaisaran Rufeng, melatih anak-anaknya menjadi orang kuat, dan ia juga ingin sekte di luar dunia memiliki kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ketika Lu Chen mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan sekte Xuantian Dao di masa depan, ayahnya tidak ragu untuk menjadikan Ming Hao sebagai putra mahkota agar dapat menjalin hubungan baik dengan Lu Chen. Kalau saja ayahnya tahu bahwa dia tidak mau menerima laki-laki kuat sebagai gurunya, dan tidak mau bergabung dengan sekte besar di luar dunia, mungkin dia akan marah sekali sampai muntah darah. Melihat Putri Mingyue tidak mempunyai ambisi, Lu Chen berhenti mencoba membujuknya. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing, tidak perlu dipaksakan. 183 bab 183, murid nominal sekte racun. Kedua pria itu menunggang kudanya dengan kecepatan penuh dan tanpa sadar memasuki sebuah lembah, hanya beberapa puluh mil jauhnya dari sekte Xuantian. Lembah ini relatif terpencil, tenang dan jarang penduduknya. Lu Chen tiba-tiba merasakan sesuatu dan dengan cepat menghentikan kudanya di bawah selangkangannya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Hampir pada saat yang sama, Putri Mingyue juga menghentikan kudanya. Kemampuan persepsinya tidak kalah dari Lu Chen, dan dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Lembah itu dipenuhi kabut putih tipis, dan aura pembunuh menyertai kabut putih itu. Kabut putih itu beracun. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah, dan dia berbalik untuk melihat Putri Mingyue, yang wajah cantiknya telah memucat dan dia gemetar. Lu Chen memiliki vena bela diri naga racun, yang membuatnya kebal terhadap semua racun, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Putri Mingyue. Telan saja, Lu Chen mengulurkan tangan untuk menopang Putri Mingyue, mengeluarkan pil baiji dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil baiji sangat manjur. Tak lama kemudian, kulit Putri Mingyue membaik dan racunnya pun hilang. Terima kasih banyak. Putri Mingyue mengucapkan terima kasih dan perlahan melepaskan diri dari tangan Lu Chen, dengan sedikit rasa malu di wajah cantiknya. Siapa kau? Kau berkeliaran diam-diam dan meracuni orang. Jika kau berani menunjukkan dirimu, aku berjanji tidak akan menghajarmu sampai mati. Lu Chen melihat sekeliling dan berteriak keras. Serbuk lunak sili milikku adalah yang terbaik di dunia. Bukan hanya tidak terpengaruh, kamu bahkan punya penawarnya untuk menyelamatkan orang. Kamu memang ahli dalam menggunakan racun. Suara tawa terdengar, bergema di seluruh lembah. Sosok itu perlahan-lahan muncul dalam kabut putih. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun, mengenakan jubah hitam, dengan tatapan mata yang sinis dan sedikit ekspresi jijik di sudut mulutnya. Katakan padaku namamu. Lu Chen menatap pemuda itu dan berkata dengan dingin. Karena kamu ahli dalam menggunakan racun, kamu berhak mengetahui namaku. Dengarkan baik-baik, namaku Wushu. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, ternyata itu tikus hitam. Lu Chen mengangguk, dengan seringai di wajahnya. Itu bukan Wushu, itu Wushu. Pemuda itu mengerutkan kening dan mengoreksi cara Lu Chen memanggilnya. Kamu dari sekte mana? Lu Chen tidak mempedulikannya dan memutuskan untuk memanggilnya Wushu. Namun, jubah hitam yang dikenakan Wushu tidak biasa, jadi dia menduga bahwa dia berasal dari sekte tertentu. Sekte racun. Tikus hitam itu berkata dengan bangga. Sekte racun di luar dunia. Lu Chen bertanya, bagus. Ketika berbicara tentang sektenya sendiri, Wushu menjadi lebih arogan, dengan kepalanya hampir terangkat ke langit. Mengapa orang dari dunia sekuler datang ke dunia sekuler? Apakah mereka merendahkan status mereka, atau mereka sudah lelah berlatih kultivasi? Lu Chen bertanya sambil tersenyum, penuh sarkasme. Pada dasarnya, orang yang pergi ke alam baka untuk melakukan kultivasi tidak mungkin bisa kembali lagi ke alam duniawi. Hal ini dikarenakan orang-orang terbiasa dengan energi spiritual yang tinggi di dunia sekuler, sedangkan energi spiritual di dunia sekuler terlalu sedikit, sehingga tidak akan bermanfaat bagi kultivasi mereka jika mereka kembali ke dunia sekuler. Oleh karena itu, Lu Chen merasa sangat curiga ketika tikus hitam ini mengaku berasal dari sekte terpencil. Ya, aku lelah berlatih, jadi aku kembali untuk bersenang-senang, bukankah itu tidak apa-apa? Tikus hitam itu menjadi murka, dan tuannya yang sombong dan berpura-pura begitu unggul itu langsung berubah menjadi orang gila yang mengaum.
Benar saja, Lu Chen telah mencapai titik lemahnya, tetapi dia tidak menurunkan statusnya, dia juga tidak lelah berlatih, karena dia belum menjadi murid sejati Sekte Racun. Dia hanya murid nominal Sekte Racun. Terus terang saja, saya belum memulainya secara resmi. Dia belum bisa pergi ke dunia luar. Dia perlu melewati 2 alam kecil lagi sebelum bisa mencapai standar masuk. Padahal dia hanya mengatasnamakan Sekte Racun untuk pamer di mana-mana. Hanya guru besar Zhou yang jatuh ke dalam perangkapnya, Lu Chen tidak akan jatuh ke dalamnya. Kau di sini bukan untuk bersenang-senang. Hantu tua Zhou lah yang mengirimmu untuk membunuhku. Lu Chen tersenyum dingin sambil mengarahkan jarinya ke arah guru besar Zhou. Bagaimana kamu tahu kalau itu guru Zhou? Tikus hitam itu tertegun dan tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap. Dasar bodoh, aku baru saja membicarakan tentang hantu tua Zhou, tapi kau malah mengungkap guru besar Zhou. Lu Chen mendesah pelan. Tikus hitam itu terlihat sangat pintar, tetapi sebenarnya mudah ditipu. Dia memiliki banyak musuh, tetapi tidak banyak dari mereka yang mampu menyewa ahli racun seperti Wusu. Han Yi dihitung sebagai 1, pangeran tertua dihitung sebagai 1, dan guru besar Zhou dihitung sebagai 1. Pilih satu dari ketiganya. Pilihan pertamanya adalah guru besar Zhou, karena dia telah memperlakukannya terlalu kasar baru-baru ini. Dia tidak menyangka bahwa percobaan biasa akan mengungkap kebusukan tikus hitam ini. Yah, meskipun kau tahu itu guru besar Zhou, memangnya kenapa? Kau pasti akan mati hari ini. Wusu mendengus dingin dan melirik Putri Mingyue lagi, tetapi matanya berkilat penuh nafsu. Adapun Putri Mingyue, dia sangat cantik, aku tidak tega membunuhnya. Setelah kau mati, aku akan membawanya pergi dan membiarkannya melayaniku siang dan malam. Orang cabul, Putri Mingyue murka dan menamparkan tikus hitam itu dengan telapak tangannya. Tikus hitam itu sama sekali tidak peduli dengan telapak tangan Rongtian milik Putri Mingyue. Dia hanya tertawa dan mengangkat tangannya, mengeluarkan aroma yang aneh. Itu adalah gas beracun yang dapat membuat orang pingsan seketika. Namun, Wusu tidak pernah menyangka bahwa Putri Mingyue masih memiliki kekuatan Baiji dan di tubuhnya, yang membuatnya sementara waktu kebal terhadap racun dan dia sepenuhnya mengabaikan invasi gas beracun. Melihat telapak tangan Putri Mingyue mendekat, Wusu tersadar dan buru-buru mencoba menangkis telapak tangan itu. Wah, kedua kekuatan telapak tangan saling bertabrakan, menimbulkan suara ledakan keras. Putri Mingyue terpental dan menderita luka serius. Tikus hitam itu tidak terluka sama sekali dan berdiri diam, hanya mengambil napas beberapa kali lagi. Setelah serangan telapak tangan, tingkat kultivasi tikus hitam itu terekspos, dan auranya mengerikan, mencapai alam Yuan dan tingkat kedua. Gadis, kemampuan bertarungmu sangat bagus dan kekuatanmu luar biasa. Jika kau berhasil menembus alam Yuan dan, aku khawatir aku tidak akan bisa menjadi lawanmu. Tikus hitam itu memandang Putri Mingyue dan mengangguk tanda setuju. Tentu saja, jika dia tidak terkejut, dia tidak akan dipukuli habis-habisan oleh Putri Mingyue. Lagi pula, wilayah kekuasaannya ada di sana, tingkat kedua dari wilayah Yuandan. Tanpa menghitung peningkatan kekuatan dasarnya saja sudah 20 juta jin. Putri Mingyue baru setengah langkah memasuki alam Yuandan. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya meningkat, ia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat alam Yuandan tingkat pertama. Ini adalah jurang pemisah yang sangat besar. Hanya setengah langkah lagi. Jika Anda tidak dapat melewatinya, jurang pemisah dalam kekuatan akan sangat besar. Oleh karena itu, meskipun Putri Mingyue mampu memberinya napas panjang setelah satu pukulan, dia masih merasa sangat malu. Alam Yuandan tingkat kedua, Putri Mingyue terkejut. Di dinasti Yongming, selain ayahku yang berada di tingkat kedua alam Yuandan, bagaimana mungkin ada yang lain? Ayahmu, tikus hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan puas, si idiot Raja Mings itu diracuni oleh bubuk pengikisan jiwaku beberapa tahun yang lalu, tetapi dia bingung dan mengira itu adalah luka lama. Bahkan jika dia bangun sekarang, akan sulit baginya untuk memulihkan kultivasinya. Gelar orang terkuat di dinasti Yongming bukan lagi miliknya. Jadi kaulah yang meracuni ayahku. Aku harus membunuhmu. Putri Mingyue menggertakkan giginya, membuat segel dengan tangannya, dan sebuah ruang pusaran tiba-tiba muncul. Terdengar suara gemuruh dari dalam pusaran ruang, sungguh mengerikan. Ini, tikus hitam itu menyipitkan matanya, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Dia tidak tahu apa ruang pusaran ini. Lu Chen tidak tahu apa yang ada di dalam pusaran ruang itu, tetapi dia tahu bahwa Putri Mingyue mempunyai niat membunuh terhadap tikus hitam itu dan akan menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh tikus hitam itu. Masalahnya adalah Wusu masih seorang pejuang yang kuat di tingkat kedua alam Yuandan. Putri Mingyue jauh lebih rendah darinya, dan bahkan jika dia menggunakan jurus pamungkasnya, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, Putri Mingyue masih terluka, jadi tidak pantas untuk melanjutkan. 184 bab 184 ular merah berbunga 5. Istirahatlah, biarkan aku yang melakukannya. Lu Chen melompat dari kudanya, melangkah maju ke arah Putri Mingyue, memasukkan pil penyembuh ke tangannya, dan menghentikan gerakan pamungkas Putri Mingyue.
Pil penyembuhan 5 pola. Ketika Putri Mingyue melihat pil itu, dia tercengang. Ramuan berkualitas tinggi dari dinasti Yongming adalah ramuan yang kualitasnya terbaik. Tidak ada ramuan dengan pola ramuan, bahkan tidak ada satu pun pola. Namun, Lu Chen langsung memberinya pil penyembuhan berpola 5. Akan aneh jika dia tidak terkejut. Konon, khasiat obat dari pil penyembuh satu baris adalah 10 kali lipat khasiat pil penyembuh kualitas terbaik, dan pil 2 baris adalah 10 kali lipat khasiat pil 1 baris. Jadi, seberapa kuat efek penyembuhan dari kelima pola tersebut? Itu pasti bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Lu Chen, bagaimana Anda mendapatkan pil penyembuh berkualitas tinggi seperti itu? Orang yang aneh. Putri Mingyue tidak keberatan dengan keputusan Lu Chen untuk mengambil tindakan. Fakta-fakta ada di hadapannya, dan bahkan jika dia menggunakan jurus pamungkasnya, dia tetap tidak akan sebanding dengan tikus hitam itu. Lu Chen memiliki kekuatan bertarung untuk mengalahkan penjaga lama, dan jauh lebih kuat darinya. Meskipun dia tidak sehebat Wushu, setidaknya dia bisa menahannya untuk sementara waktu. Dia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan lukanya dan kemudian menemukan cara untuk melarikan diri bersama Lu Chen. Dia berdiri di samping tanpa bersuara, menelan pil penyembuhan 5 pola, diam-diam mengatur pernapasannya, dan menggunakan kekuatan obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lu Chen berjalan menuju tikus hitam itu selangkah demi selangkah, melepaskan auranya, mencapai puncak tingkat kelima alam transformasi spiritual. Kultivasimu sangat rendah, aku takut jika aku menamparmu, aku akan langsung mengubahmu menjadi pai daging. Kata tikus hitam sambil tertawa. Saya tidak percaya. Kata Lu Chen, sombong sekali kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Tikus hitam itu berkata dengan nada meremehkan, tapi aku tidak terburu-buru untuk menghajarmu sampai mati. Aku ingin bermain denganmu dan melihat siapa yang paling jago menggunakan racun. Lebih baik kau menamparku, Lu Chen berkata dengan tidak senang. Tikus hitam ini benar-benar idiot. Aku sedang bermain racun denganmu sekarang. Jika kamu tidak menamparku, bagaimana jarum racunku bisa mengenai kamu? Jangan tidak sabar, jangan tidak sabar. Tidak mudah untuk mati, bersenang-senanglah dulu, dan tidak akan terlambat bagimu untuk mati nanti. Tikus hitam itu tertawa dan menatap Lu Chen seolah-olah dia adalah orang mati. Kemudian, tikus hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan seekor makhluk berumur panjang terbang keluar dan langsung terbang di depan Lu Chen. Lu Chen mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan ternyata itu adalah seekor ular merah 5 warna, binatang buas tahap awal tingkat kelima, ular berbisa yang sangat kuat. Ular merah 5 warna itu menggigit tangan Lu Chen secepat kilat. Racun mematikan itu langsung menyebar ke seluruh tubuh Lu Chen dan kemudian langsung diserap oleh pembuluh darah naga beracun itu. Lu Chen sama sekali tidak terluka. Pada saat yang sama, Lu Chen juga menggerakkan jarinya dengan kecepatan kilat dan mengenai titik vital ular pemurni merah 5 warna. Kekuatan jari yang kuat langsung membuat ular pemurni merah 5 warna pingsan. Adegan berikutnya membuat Putri Mingyue merasa tidak nyaman dan Tuan Wushu sangat marah. Tangan Lu Chen terkena belati yang mengilap. Dia memanfaatkan fakta bahwa ular merah 5 warna itu tidak sadarkan diri dan tidak memiliki pertahanan, dan dengan cepat merobek ular merah 5 warna itu, mengupas kulit ular itu, dan mengambil pil binatang itu. Tekniknya sangat terampil dan keterampilan pisaunya sangat cepat. Jika Anda tidak mengenalnya, Anda akan mengira Lu Chen adalah pembunuh ular. Lu Chen dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan pil binatang tingkat kelima. Barang ini hanya dijual dalam jumlah kecil di kota dan hampir tidak ada di dunia sekuler. Terima kasih banyak, Tuan Wushu, atas kemurahan hati Anda. Kau benar-benar membunuh ular peliharaanku. Tikus hitam itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dipenuhi niat membunuh dan membenci Lu Chen sampai ke akar-akarnya. Butuh waktu lama baginya untuk menangkap ular merah 5 warna itu. Dia juga menghabiskan banyak racun yang berharga untuk memberi makan ular merah 5 warna, mengembangkan racun ular itu ke tingkat tertinggi. Siapapun yang berada di bawah level keempat alam Yuan dan pasti akan mati jika digigit ular merah 5 warna. Itu adalah jurus pamungkasnya. Tetapi sekarang, racun ular merah 5 warna itu begitu kuat sehingga tidak dapat melakukan apapun pada Lu Chen, yang berada di alam transformasi spiritual tingkat kelima. Aneh sekali, mungkinkah Lu Chen ini adalah tokoh legendaris yang kebal terhadap semua racun? Itu benar-benar monster. Apakah kamu masih memiliki binatang tingkat kelima? Lu Chen bertanya dengan lemah. Pil binatang tingkat kelima sangat berguna, dan dia juga menginginkannya. Pergilah ke neraka. Tikus hitam itu murka dan memukulnya. Pukulan itu mengguncang angkasa, dan kekuatannya mencapai 25 juta jin, cukup untuk menghancurkan gunung. Lu Chen sudah mempersiapkan diri dengan baik, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk memukul tinju tikus itu. Wah, tinju dan jari saling beradu, sehingga menimbulkan suara keras. Akibat dari kekuatan ganda itu menyebar secara tiba-tiba, meliputi area seluas radius 100 kaki, dengan pasir dan batu beterbangan di mana-mana dan tidak ada rumput yang tumbuh.
Lu Chen terlempar secara horizontal, organ dalamnya terluka dan dia memuntahkan aliran darah. Tikus hitam itu mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, dan jelas terlihat bahwa ia telah mengalami guncangan yang cukup besar. Setelah jatuh 10 kaki jauhnya, Lu Chen perlahan bangkit, memuntahkan darah, meridiannya rusak, dan tangan kanannya patah. Cederanya beberapa lusin kali lebih serius daripada yang dialami Putri Mingyue. Pil penyembuhan 5 pola tidak dapat menyembuhkannya dengan cepat. Lu Chen mengeluarkan botol kristal seukuran telapak tangan dan meminum setetes cairan esensi spiritual. Esensi spiritual memasuki perutnya dan segera berubah menjadi vitalitas yang kuat, dengan cepat memperbaiki luka-luka Lu Chen. Tangan kanannya yang patah juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Efek dari cairan esensi spiritual ini memang hampir sama dengan teknik suci pohon ilahi, keduanya sama-sama sangat ajaib. Apa botol air itu? Wusu sangat terkejut melihat luka-luka Lu Chen pulih dengan kecepatan luar biasa. Air suci. Lu Chen menyimpan botol kristal itu. Luka-lukanya telah sembuh dan kondisinya hampir kembali ke puncaknya. Omong kosong. Tikus hitam itu mendengus dan mengerutkan kening, berkata, aku benar-benar tidak menyangka tubuhmu begitu kuat sehingga kau bisa menahan pukulanku tanpa mati. Kau beruntung. Aku tidak menyangka kemampuan bertarungmu sangat buruk. Kau bahkan tidak bisa membunuhku dengan satu pukulan. Kau adalah yang terlemah di alam Yuan dan tingkat kedua. Lu Chen tidak sopan dan langsung membalas, terutama bagian tentang menjadi yang terburuk di alam Yuan dan tingkat kedua, yang membuat Wusu menjadi gila. Faktanya, saat berhadapan dengan pendekar alam Yuan dan level 2, Lu Chen seharusnya langsung menggunakan jurus pembunuh langit dan bukannya jurus jari matahari menyala. Lu Chen mengambil risiko saat dia menunjuk jarinya tadi. Dia ingin menguji sejauh mana kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa kekuatan bertarung terkuat dari para pengikut sekte racun bukanlah kekuatan, tetapi racun. Meskipun tikus hitam ini berada pada tingkat kedua alam Yuan dan pandai menggunakan racun, kekuatannya mungkin tidak cukup kuat untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Benar saja, hanya dengan satu kali ujian, ia mampu mengetahui kekuatan bertarung tikus hitam dan kekuatannya sendiri secara keseluruhan. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mendorong jarinya, mengerahkan tenaga paling besar yang pernah ada, mendekati 20 juta kilogram. Kekuatan pukulan tikus hitam itu hanya 25 juta pon, tetapi kekuatan jarinya mengimbangi kekuatan itu hampir 20 juta pon. Sisa 5 juta kilogram kekuatan itu adalah apa yang harus ditanggung Lu Chen dengan tubuhnya sendiri. Berkat latihan Lu Chen dalam teknik pembentukan tubuh darah binatang, tubuhnya menjadi begitu kuat sehingga ia mampu menyerap 5 juta kilogram kekuatan. Kalau tidak, sisa kekuatan 5 juta pon itu masih akan mampu menghancurkan tubuh Lu Chen. Aku yang terlemah. Kalau begitu, coba aku lihat berapa banyak pukulan yang bisa kau terima dariku. Tikus hitam itu sangat marah dan frustrasi sehingga dia mengepalkan tinjunya dan meninju Lu Chen lagi. Energi dari tinju itu terkunci pada Lu Chen, membuatnya mustahil baginya untuk menghindar dan ia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Lu Chen tidak terburu-buru, dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengarahkan jarinya ke tinju tikus itu. 185 bab 185 Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Hasil dari pertarungan ini sama persis dengan pertarungan sebelumnya, Lu Chen menahan kekuatan lebih dari 500 kg dan terluka parah. Kemudian, Lu Chen mengambil setetes cairan saripati spiritual lagi, dan tidak terjadi apa-apa. Meskipun tikus hitam itu lebih kuat dari Lu Chen, tubuhnya tidak terlalu kuat dan masih sedikit terpesona oleh jari Lu Chen. Tentu saja, ia hanya mundur beberapa langkah, yang bukan masalah besar. Melihat luka Lu Chen sembuh dengan cepat, Wusu merasa kesal dan marah, lalu mencibir, air suci, kan? Aku ingin melihat berapa banyak air suci yang kau miliki untuk mendukungmu agar terus berjuang. Air suciku sangat berharga. Aku akan sakit jika minum setetes lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan air suciku hanya karena orang bodoh sepertimu. Lu Chen tertawa, menyingkirkan cairan saripati spiritual, dan berjalan ke arah Putri Mingyue, dengan lengan terlipat di dada, berwajah seperti sedang menonton pertunjukan. Baiklah, kamu lelah, giliranku. Putri Mingyue mengungkapkan perasaannya dengan cara yang salah, mengira Lu Chen ingin beristirahat dan ingin dia mengambil alih, jadi dia menarik napas dan bersiap untuk pergi. Siapa yang memintamu naik panggung? Lu Chen segera memanggilnya. Saya sudah hampir pulih, jadi tidak ada masalah bagi saya untuk bermain. Putri Mingyue sedikit terkejut dan tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Luka-lukanya tidak serius, dan pil penyembuhan 5 pola sangat kuat. Luka-lukanya hampir pulih, jadi tidak ada masalah baginya untuk berperang. Jangan ikut campur, tonton saja acaranya, dia punya cara sendiri. Lu Chen tersenyum, dan senyumnya agak aneh, membuat orang merasa sedikit menyeramkan. Meskipun Putri Mingyue tidak tahu apa yang sedang terjadi, ketika dia melihat Lu Chen tenang dan kalem, serta mengobrol dan tertawa, dia pun mengurungkan niat untuk mengambil tindakan.
Apakah kamu takut? Tidak ingin bertarung lagi? Melihat Lu Chen tiba-tiba menyerah untuk bertarung, Wu Su tidak bisa menahan tawa. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi jika kau tidak melawanku? Bermimpilah, kau harus mati hari ini. Putri Mingyue harus. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, wajah tikus hitam itu tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi aneh. Tiba-tiba, sebuah jarum tipis keluar dari lengannya, dan matanya melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Kau sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Dasar pria tak tahu malu. Tikus hitam itu sangat marah, tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia mulai menggaruk-garuk tubuhnya sendiri, semakin cepat, seolah-olah dia dirasuki oleh hantu. Kau memang ahli dalam menggunakan racun. Tubuhmu memiliki kemampuan untuk melawan racun. Kau bahkan bisa mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal sebelum racun itu menyerang. Aku tidak tunduk pada siapapun kecuali dirimu. Lu Chen menyipitkan matanya dan tersenyum, tidak lupa mengkritik orang lain saat menonton pertunjukan, membuat Wu Su sangat marah hingga dia muntah darah. Gatal sekali, kalian meracuni jarumnya. Tikus hitam itu menggaruk sambil mengumpat, sialan, ini racun pil gatal, dasar bajingan kecil menjijikkan. Tikus hitam itu mengambil pil pereda rasa gatal, menelannya dalam satu tegukan, dan rasa gatalnya berangsur-angsur hilang. Apa yang bisa dilakukan pil gatal kepadaku? Tikus hitam itu tertawa keras dan hendak meninju, tetapi ia mendapati ada yang tidak beres dengan tubuhnya lagi, banyak gejala muncul. Mengapa aku begitu lemah? Sial, ini efek dari pil penghilang ki. Aduh, otakku tidak bisa berpikir, semuanya kacau. Itu benar, ini racun dari pil kekacauan. Ya Tuhan, ada sesuatu yang menyerang meridianku. Ini racun yang mematikan. Sialan, jarum tipis itu bisa mengandung lebih dari selusin jenis racun. Kejam sekali, apa kau masih punya hati nurani? Tikus hitam itu panik dan terus berteriak sambil menghitung satu persatu racun apa yang telah meracuninya dan memasukkan segala macam pil penawar racun ke dalam mulutnya. Tuan Tikus, apakah Anda senang? Apakah Anda senang? Lu Chen tertawa keras, melupakan semua komentar sarkastisnya. Tunggu saja sampai racunnya kuobati, lalu kupotong-potong menjadi 18 bagian dan kuberikan pada anjing-anjing. Tikus hitam itu sangat marah hingga matanya memerah, dan dia terus berteriak dan mengumpat sambil melakukan detoksifikasi. Ketika dia hampir mendetoksifikasi tubuhnya, masih ada sedikit racun yang tersisa di tubuhnya. Dia baru saja akan mengambil napas dan menyelesaikan masalah dengan Lu Chen. Lu Chen tiba-tiba muncul di belakangnya, gelang itu pun bergerak, lalu sebuah jarum tipis melesat keluar tanpa suara. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit kuat alam Yuan dan tingkat 2, Wu Su segera menyadari gerakan sekecil apapun di belakangnya. Jika orang lain, dia akan mengeluarkan bubuk racun yang disembunyikan di tubuhnya untuk membunuh penyerangnya. Namun lawannya adalah Lu Chen, yang kebal terhadap racun ular merah 5 bunga, jadi bubuk racunnya mudah baginya. Dia tidak bisa mengandalkan racun untuk menghadapi Lu Chen, jadi menyerangku sama saja mencari kematian. Tikus hitam itu tiba-tiba berbalik dan membalas pukulan itu, mengunci ki yang terbentuk oleh pukulan itu. Udara, benar, udara. Jauh sebelum dia bisa melakukan serangan balik, Lu Chen menggunakan langkah pengendalian cahaya untuk melarikan diri dan bahkan tidak menghadapinya secara langsung. Pukulan itu meleset dan langsung menghancurkan bukit di seberang hingga berkeping-keping. Ah, tikus hitam itu menjerit lagi dan mencabut jarum kecil lainnya dari bahunya. Itu benda lagi, tikus hitam itu hampir gila karena marah. Dia tidak tahan lagi dengan tipuan ini. Dia ahli dalam menggunakan racun dan memiliki sejumlah antibodi terhadap racun, jadi jarum racun Lu Chen tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, Lu Chen terlalu jahat. Dia mengoleskan lebih dari 10 jenis racun pada jarum suntik, dan dia perlu menggunakan pil detoksifikasi yang berbeda untuk mengatasinya. Masalahnya adalah dia hanya membawa satu pil detoksifikasi yang jarang digunakan, dan pil itu akan hilang setelah satu digunakan. Ada lebih dari 10 jenis racun pada jarum itu, dan dia tidak dapat mendetoksifikasi setengahnya, jadi dia perlu kembali dan menemukan penawarnya. Jangan panik, aku masih punya banyak jarum beracun ini. Aku bisa bermain denganmu perlahan-lahan sampai fajar. Lu Chen masih menyilangkan tangan di dada, tampak kecanduan dengan pertunjukan itu, dan berkata sambil tersenyum, aku khawatir penawar racunmu tidak cukup dan kau akan berakhir dibunuh olehku. Lu Chen, gunung tetap hijau dan air mengalir selamanya, mari kita tunggu dan lihat. Tikus hitam itu menggertakkan giginya dan berkata, tahu bahwa dia telah menderita kerugian dan tidak ada harapan hari ini. Jika dia tidak pergi, dia benar-benar akan dibunuh oleh Lu Chen. Jadi, dia menggertakkan giginya, terbang ke udara, dan tidak berani bermain dengan Lu Chen lagi. Hai, Tuan Tikus, kembalilah dan beritahu Guru Besar Zhou bahwa aku akan datang mengunjungimu dalam beberapa hari untuk menyelesaikan urusan hari ini denganmu. Lu Chen berteriak keras, aku menunggumu. Tikus hitam itu menjawab dengan marah. Dia gagal membunuh Lu Chen hari ini dan menderita kerugian yang sangat besar. Dia harus membalas dendam.
Lalu dia terbang bagai kilatan petir dan melarikan diri dalam kepanikan. Aku pikir kau mampu membunuhnya, jadi mengapa kau membiarkannya pergi? Putri Mingyue melihat sosok tikus hitam itu menjauh dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia masih ahli alam Yuan dan tingkat kedua. Bahkan jika aku menggunakan jurus pamungkasku, aku tidak 100% yakin bisa membunuhnya, dan itu akan membutuhkan banyak usaha. Terlebih lagi, jika aku membunuhnya, tidak akan ada bukti. Aku masih ingin menjadikannya sebagai saksi hidup. Mata Lu Chen menyipit, dan tatapan tajam melintas di matanya. Guru besar Zhou adalah dalang di balik semua ini. Orang tua ini ingin membunuhku, jadi aku akan memastikan dia tidak hidup dengan tenang. Ayah saya diracun, ternyata guru besar Zhou yang melakukannya. Saya tidak akan membiarkan guru besar Zhou pergi. Putri Mingyue menggertakkan giginya dan berkata, Lu Chen, ayo kita pergi ke rumah guru besar dan bunuh guru besar Zhou yang keji itu. Kekuatan kita berdua saja tidak cukup, ayo kita maju. Lu Chen berkata sambil berlari untuk menuntun kudanya. Sebab, saat ia bertarung dengan tikus hitam, kudanya bersembunyi di bawah pohon besar. Kamu mau pergi kemana? Putri Mingyue bertanya. Pergilah ke istana dan ceritakan hal ini kepada ayahmu. Minta dia untuk waspada terhadap guru besar Zhou dan menghukumnya. Lu Chen menaiki kudanya dan memacu kudanya menjauh. Putri Mingyue juga melompat ke atas kuda dan langsung menuju istana bersama Lu Chen. 186 bab 186 memaksa pejabat. Istana Kerajaan, Pangeran Ming pindah ke kamar tidur baru. Saat ini, Raja Ming sedang duduk di depan meja. Ada kotak brokat terbuka di atas meja, dan sebuah buah ditempatkan di dalam kotak itu. Buahnya berukuran sebesar ibu jari, berwarna kuning muda, dan mengeluarkan sedikit aroma. Raja Ming memandangi buah itu dan tak dapat menahan diri untuk berpikir keras. Ini adalah buah ajaib yang diperolehnya secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah harta karun langka dari surga dan bumi. Buah dan sejati memiliki kekuatan spesial yang dapat memungkinkan seorang pendekar di alam Yuan dan setengah langkah untuk menerobos langsung ke alam Yuan dan dia menyembunyikan buah eliksir asli ini dengan sangat rahasia, dan tidak seorang pun dapat menemukannya kecuali dirinya sendiri. Ia awalnya bermaksud mewariskan buah eliksir asli ini kepada putranya. Dia akan memberikan buah Zendan kepada siapapun di antara keempat putranya yang dapat menerobos ke alam setengah langkah Yuan dan namun, dia tidak tahu bagaimana keempat putranya ini berkultivasi, dan sejauh ini, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai alam setengah langkah Yuan dan, yang membuatnya sangat kecewa. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa lega adalah bahwa Mingyue, gadis ini, telah mencapai alam setengah langkah Yuan dan ada harapan baginya untuk menerobos lebih jauh. Sayangnya, Mingyue adalah seorang gadis. Menurut tradisi dinasti Yongming, wanita tidak dapat mewarisi tahta, jika tidak, buah Zendan akan diberikan langsung kepada Mingyue. Awalnya dia optimis dengan putra sulungnya, namun sayang, Lu Chen muncul. Dia sangat yakin dengan penilaiannya sendiri. Lu Chen masih sangat muda, memiliki kemampuan bertarung yang kuat, dan memiliki potensi besar. Dia pasti bisa bergabung dengan cabang Xuantian. Jika dia sudah dewasa, dia akan punya modal untuk bergabung dengan sekte Tao Xuantian di masa depan, dan pasti akan menekuni seni bela diri. Lalu mengapa dia tidak berinvestasi pada Lu Chen sebelum dia dewasa? Di masa depan, Lu Chen akan memasuki sekte Xuantian Dao. Bahkan jika dia bergabung dengan cabang Xuantian, imbalan untuk dinasti Yongming akan sangat besar. Selama dinasti Yongming memiliki orang-orang di sekte luar dunia, Kekaisaran Ruofeng akan berhati-hati dan tidak akan pernah menyentuh dinasti Yongming. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberikan buah ramuan asli yang langka ini kepada Lu Chen, agar Lu Chen berutang budi padanya. Wah, tiba-tiba pintu ditendang hingga terbuka dan 3 orang masuk. Berani, Raja Ming sangat marah ketika pikirannya terganggu. Setelah melihat dengan jelas siapa yang datang, Raja Ming mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena yang datang adalah Ratu, Pangeran Tertua, dan Guru Besar Zhou. Tanpa bertanya, kami tahu untuk apa mereka datang ke sini. Karena masalah pengangkatan putra mahkota itulah mereka datang mengganggunya. Setelah dia jatuh sakit, ketiga orang ini mengambil alih pemerintahan, dan sekarang kultivasinya belum pulih, jadi dia harus berusaha untuk tidak berhadapan langsung dengan mereka. Bahkan jika Anda sangat marah, Anda harus menenangkan diri untuk saat ini. Setelah kultivasi Anda pulih, Anda dapat mengatasinya secara perlahan. Ada urusan penting apa yang membawamu ke sini malam-malam begini? Raja Ming menahan amarahnya dan berkata, Yang mulia, saya mohon agar Anda tidak menjadikan Ming Hao sebagai putra mahkota. Sang ratu tidak sopan dan langsung ke pokok permasalahan. Yang mulia, saya mohon untuk mengangkat Pangeran Tertua sebagai putra mahkota. Guru Besar Zhou juga sangat berani mengatakan hal itu. Li Minghao, mengalahkan Lu Chen akan menguntungkan dinasti Yongming. Apakah kamu tidak mengerti ini? Kata Raja Ming, itu karena sekte di luar dunia. Entah kapan Lu Chen akan memenuhi kriteria untuk masuk sekte.
Ratu berkata dengan nada meremehkan, lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa Lu Chen akan tumbuh dewasa? Bagaimana jika dia meninggal? Yang mulia, saya memiliki seorang murid dari sekte sekuler di bawah komando saya. Mengapa kita harus menunggu Lu Chen? Guru besar Zhou juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia dan Ratu bekerja sama dengan sangat baik. Dari sekte mana di luar dunia ini orang-orangmu berasal? Mata Pangeran Mings berbinar. Sekte racun, kata Zhou Taixi. Sekte racun. Pangeran Mings tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sekte racun memiliki reputasi buruk, dan mereka mengikuti jalan yang bengkok. Mereka dibenci oleh sekte-sekte yang saleh. Dinasti Yongming kita tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Yang mulia, Anda tidak peduli jenis Tao apa itu. Selama bermanfaat bagi negara kita, itu adalah Tao yang baik. Ratu berkata demikian. Apa yang kamu ketahui tentang pendapat wanita? Raja Mings melirik Ratu dan berkata dengan nada meremehkan. Saya benar-benar tidak mengerti hal-hal ini. Saya hanya tahu bahwa putra saya tidak dapat dizalimi. Yang mulia harus mengangkatnya menjadi putra mahkota. Ratu bersikap kasar dan nada suaranya berubah dingin. Jadi, kalian bertiga ada di sini untuk memaksa kaisar turun tahta. Mata Raja Mings menyipit, dan ada api yang berkobar membakar di dalamnya. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat apa yang Ratu dan ketiga orang lainnya coba lakukan. Raja berkata bahwa dia memaksa kaisar untuk turun tahta, jadi dia harus turun tahta. Sang Ratu menggertakkan giginya dan menunjukkan tangannya tanpa memperlihatkan belas kasihan. Siapa yang memberi ide itu? Pangeran Mings melirik mereka bertiga, dan akhirnya menatap guru besar Zhou, matanya berubah marah. Sang Ratu adalah seorang wanita dengan rambut panjang, sedikit pengetahuan dan keberanian, sehingga dia tidak berani memaksa kaisar untuk turun tahta. Putra tertua memang pemberani tetapi tidak bijaksana. Tanpa nasihat apapun, mengapa ia datang untuk memaksa kaisar turun tahta? Zhou Taixi, ini adalah rubah tua yang pandai berhitung. Kalau bukan dia yang memberi nasihat, siapa lagi yang bisa memberi nasihat? Yang mulia, hamba yang rendah hati ini yang mengusulkan hal ini. Jika yang mulia ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja hamba yang rendah hati ini. Guru besar Zhou tidak menolak dan menerimanya secara langsung. Benar saja, setelah dia mengirim tikus hitam untuk membunuh Lu Chen, dia merasa harus bertindak cepat, jika tidak akan ada lebih banyak masalah. Jika Raja Mings memulihkan kultivasinya, tidak ada lagi yang dapat ia lakukan dan rencana-rencana besarnya akan selamanya menjadi angan-angan. Maka ia pun bergegas ke istana dan menghasut Ratu dan Pangeran tertua untuk menggelar sandiwara guna memaksa kaisar turun tahta. Selama Pangeran tertua dan Raja Mings berselisih total, dia dapat memanfaatkan situasi dan terus melaksanakan rencana besarnya. Tuan Zhou, Anda sungguh sangat berani. Raja Mings mendengus dingin, lalu bertanya, bagaimana jika aku tidak menyetujui permintaanmu? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena mengabaikan cinta kita selama bertahun-tahun sebagai suami istri. Kata Ratu, apakah kau akan membunuh raja ini? Pangeran Mings bertanya dengan dingin. Itu tidak akan terjadi. Ratu mengerutkan kening. Mustahil membunuh Raja Mings, dan dia bahkan tidak bisa membunuh suaminya. Maksud Ratu adalah menempatkan raja dalam tahanan rumah. Guru Zhou segera mengambil langkah terakhir. Apakah raja ini dalam tahanan rumah? Raja Mings tertawa dan berkata, jika aku menyetujui permintaanmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Itulah yang saya maksud, kata Zhou Taixi. Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Bahkan jika aku setuju, kau tetap tidak akan membiarkanku pergi. Pangeran Mings tidak tahan lagi. Sudah cukup kalau yang mulia mengerti. Mengapa harus menunjukkannya? Wajah guru besar Zhou menjadi gelap, dan dia menambahkan, kami datang ke sini hari ini dengan tekad untuk menang. Raja harus menyetujuinya, terlepas dia setuju atau tidak. Beraninya kau mengancam raja ini. Raja Mings sangat marah. Yang mulia, mohon bersabarlah dengan rasa sakit ini. Sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Guru besar Zhou mengabaikan kemarahan Pangeran Mings, mengulurkan tangannya, meletakkannya di tubuh Pangeran Mings, menyentuh lokasi denyut nadi bela diri Pangeran Mings, dan mengguncangnya dengan keras. Kultivasi Pangeran Mings belum pulih, dan dia tidak jauh lebih kuat dari orang biasa. Dia tidak dapat menahan kekuatan Grandmaster Zhou, seorang ahli ranah Yuandan, dan meridian bela dirinya hancur di tempat. Ah! Raja Mings menjerit kesakitan, tetapi Ratu menutup mulutnya dengan satu tangan, jadi dia bahkan tidak bisa berteriak. Karena tidak ada cara untuk melampiaskan rasa sakitnya, Pangeran Mings hampir pingsan. 187 bab 187, perubahan besar di istana. Setelah beberapa saat, ketika Pangeran Mings pulih, Ratu melepaskan tangannya dan berkata, sekarang meridian seni bela dirimu telah rusak total, dan kultivasimu tidak akan pernah bisa dipulihkan. Aku akan menahanmu dalam tahanan rumah sesuai keinginanku. Kau harus melakukan apapun yang aku minta. Sekarang keluarkan perintah untuk mengganti putra mahkota. Bunuh aku jika kau bisa. Aku tidak akan mengubah putra mahkota.
Pangeran Mings juga seorang pria tangguh yang lebih memilih mati daripada menyerah. Karena raja tidak bersedia, maka aku tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan dekret. Kata Guru Zhou, Anda ingin menyampaikan keinginan raja secara salah. Raja Mings terkejut. Selama stempel raja masih dibubuhkan, maka dekret itu benar. Kata Guru Besar Zhou dengan nada sinis. Kamu sangat kejam. Raja Mings sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat Guru Besar Zhou bersiap untuk membuat dekret palsu, pangeran tertua, yang telah menatap buah eliksir asli tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba berbicara, "Ayah, buah eliksir asli ini adalah harta karunmu. Kepada siapa kau ingin memberikannya sekarang setelah kau mengambilnya?" Lu Chen, Raja Mings memikirkannya dan berbicara langsung. "Kenapa bukan aku? Kenapa harus memberikannya pada orang luar itu? Kamu sudah sakit lama, apa kamu gila?" Pangeran tertua menjadi marah, "Karena aku tidak akan membuat kesalahan dalam memilih seseorang." Raja Mings berkata dengan tegas, "Bagaimana denganku? Aku anak kandungmu. Kau lebih menghargai orang luar daripada aku." Pangeran tertua meraung, "Raja ini hanya peduli dengan umur panjang dinasti Yongming. Siapapun yang bermanfaat bagi negara kita, raja ini akan peduli padanya." Raja Mings berkata dengan tenang, "Kau benar-benar orang tua yang keras kepala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberimu dan guo yang asli. Aku menginginkannya." Pangeran tertua mendengus marah dan mengulurkan tangan untuk mengambil buah ramuan asli, tetapi dia tidak berani mengambilnya dengan tangan di udara karena apa yang dikatakan Raja Mings. Buah ramuan asli dilapisi racun. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Pangeran tertua menoleh ke arah Raja Mings dan bertanya dengan dingin, "Bagaimana cara detoksifikasi?" "Aku akan memberitahumu saat suasana hatiku sedang baik." Raja Mings berkata dengan tenang, "Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu." Pangeran tertua sangat marah dan menghunus pedangnya, bersiap untuk membunuh. "Kau tidak bisa melakukan itu, Wanger. Yang mulia, tidak." Ratu dan Guru Besar Zhou sangat cemas dan bergegas maju untuk menghentikan mereka. Pangeran Mings dapat ditempatkan dalam tahanan rumah, tetapi tidak dapat dibunuh. Jika tidak, tak seorang pun dapat menanggung kejahatan pembunuhan raja. Ledakan. Pada saat ini, sebuah lubang besar meledak di atap dan 5 sosok jatuh dari langit. Kelima orang ini semuanya pengawal setia Raja Mings, dan pemimpinnya adalah pengawal tua. "Yang mulia, hamba terlambat datang menyelamatkan Anda." Penjaga tua itu memaksa Guru Besar Zhou dan yang lainnya mundur dengan satu pedang dan melindungi Raja Mings. Keempat pengawal lainnya segera berlari maju dan berdiri di sekitar Raja Mings, dengan pedang mereka menunjuk ke tanah. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka semua berada di alam Yuan dan setengah langkah. Ratu dan pangeran tertua merasa ngeri. Kemunculan pengawal tua itu mungkin akan membuat mereka gagal. Guru Besar Zhou mengerutkan kening, diam-diam mengerahkan seluruh energinya, dan bersiap untuk mengambil tindakan sendiri. "Kenapa kamu terlambat?" Raja Mings bertanya. "Ratu memanggil kita ke harem, katanya ada sesuatu yang penting." Penjaga tua itu menatap Ratu dengan dingin dan berkata, "Kami pergi ke harem tetapi disergap. Aku tahu kami telah ditipu. Ratu akan menyakiti raja." Aku bergegas dan menemukan bahwa itu benar. "Bawa pergi raja." Raja Mings menyambar buah zendan dan meletakkannya di tangannya. Ketika pangeran tertua melihat ini, dia marah sekaligus geram. Dia mengira ramuan asli itu tidak beracun dan ayahnya telah menipunya. "Kamu harus menghentikan mereka dengan nyawamu." Penjaga tua itu meninggalkan pesan kepada keempat penjaga lainnya, lalu meraih Raja Mings, terbang ke udara, melewati lubang besar, dan terbang menjauh. "Mau pergi?" Guru Besar Zhou menendang dengan kaki kanannya dan terbang ke udara, siap mengejarnya. Tanpa diduga, keempat pengawal itu sudah bersiap dengan baik dan benar-benar berangkat terlebih dahulu untuk mencegat Guru Besar Zhou. "Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini sekarang." Guru Besar Zhou berteriak keras, tidak ingin terlibat dengan keempat orang ini. Keempat pengawal itu mengabaikan ancaman Guru Besar Zhou, semuanya dengan ekspresi tegas dan serangan bengis, lalu menyerang Guru Besar Zhou bersama-sama. "Mati!" Guru Besar Zhou sangat marah dan menamparkan telapak tangannya di tempat, namun dihalangi oleh empat pengawal yang tak kenal takut. "Seseorang kemari." Ketika pangeran tertua melihat Guru Besar Zhou diganggu, dia berteriak keras, dan sekelompok pengawal istana yang setia kepadanya segera bergegas masuk dari luar pintu. "Bunuh keempat penjaga pemberontak itu." Pangeran tertua melambaikan tangannya dan memimpin bawahannya untuk menyerang, langsung menyelamatkan Guru Besar Zhou. Gerbang istana. Tidak lama setelah Lu Chen dan Putri Mingyue memasuki pintu, mereka melihat penjaga tua itu membawa Raja Mings terbang dengan cepat, dan tidak jauh dari sana ada orang lain yang mengejar mereka di udara. "Ayah!" Putri Mingyue berteriak kaget. Ketika penjaga tua itu mendengar ini, dia melihat ke bawah dan melihat Putri Mingyue dan Lu Chen. Pengawal tua itu segera turun di depan Lu Chen dan Putri Mingyue, meletakkan Pangeran Mings di tangannya, dan berkata kepada Lu Chen, "Kalian datang di waktu yang tepat. Ratu, Pangeran tertua, dan Guru Besar Zhou sedang memberontak. Kalian lindungi raja."
Setelah berkata demikian, penjaga tua itu mengangkat pedangnya ke udara dan mencegat guru besar Zhou yang mengejarnya. Penjaga tua dan guru besar Zhou adalah prajurit kuat dari alam Yuan dan tingkat pertama. Mereka bertarung dengan sengit di udara, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi hitam. Terjadi ledakan terus-menerus yang dapat terdengar di seluruh istana. Terjadi perubahan besar di istana. Banyak pengawal bergegas keluar dan melihat Raja Mings duduk di tanah. Mereka datang untuk memberi penghormatan. Pangeran tertua memberontak, kalian semua bantu aku memadamkan pemberontakan. Raja Mings tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan memberi perintah dengan cara yang agung. Tanpa diduga, 30.000 pengawal istana saling berpandangan dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Sebagian besar pengawal adalah anak buah pangeran tertua. Beberapa dari mereka tahu bahwa keadaan akan berubah di istana dan pangeran tertua mungkin akan mengambil tindakan. Bahkan jika itu adalah perintah dari Raja Mings, mereka tidak begitu bersedia untuk mematuhinya. Terlebih lagi, Raja Mings belum pulih dari kultivasinya dan sulit untuk meyakinkan rakyat. Banyak pengawal memiliki ide yang berbeda. Penjaga istana, kemarilah. Pada saat ini, pangeran tertua muncul bersama sekelompok pengawal. Setelah berhadapan dengan keempat pengawal yang setia kepada Raja Mings, pangeran tertua segera mengejar mereka tanpa henti. Mendengar hal itu, banyak pengawal berdiri di sisi pangeran tertua. Jangan mengikuti pangeran tertua dalam pemberontakan. Raja Mings berteriak keras, tetapi dia tidak dapat menghentikan para pengawal yang tidak setia kepadanya. 2/3 dari 30.000 pengawal langsung pergi. Hanya sekitar 10.000 penjaga yang tersisa, dan mereka masih setia kepada Raja Mings. Ayah, kau akan kalah dalam pertempuran ini, apakah kau masih ingin melawan? Kata pangeran tertua, lindungi raja di luar istana. Raja Mings tidak sebodoh itu. Putra sulungnya telah menguasai istana. Begitu perang pecah, semua pengawal di sekitarnya akan mati. Selama mereka meninggalkan istana, mereka masih memiliki puluhan ribu pengawal yang siap membantu. Jika mereka dapat menghubungi tentara di luar, mungkin masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Tutup gerbang istana. Atas perintah pangeran tertua, para penjaga gerbang yang setia kepadanya segera menutup gerbang istana dan memasang anak panah spiritual untuk mencegah siapapun terbang di udara. Raja Mings tidak dapat terbang meskipun ia memiliki sayap. Aku tidak pernah menyangka bahwa Mings, yang selama ini selalu berani, akan melahirkan seorang putra yang suka memberontak. Sungguh menjijikkan dan menggelikan. Melihat jalan mundurnya terputus, Raja Mings kehilangan semua harapan, mengangkat kepalanya dan tertawa keras, dengan air mata di senyumnya, dan sangat sedih. Setelah beberapa saat, Raja Mings menundukkan kepalanya dan berkata kepada pengawalnya yang setia, kalian bisa pergi sekarang. Kalian tidak harus dikubur bersamaku. Kami bersumpah untuk melindungi raja sampai orang terakhir berdiri. Puluhan ribu pengawal setia mengucapkan sumpah sebelum pertempuran. Ayah, serahkan buah dan sejati itu dan kembalilah bersamaku, agar kamu dapat menikmati masa tuamu dengan tenang. 188 bab 188 buah dan sejati milik. Pangeran tertua memimpin rakyatnya dan mengancam Raja Mings. Segala sesuatunya telah mencapai titik ini dan pangeran tertua tidak punya jalan keluar, ia juga tidak terpikir untuk mundur. Dia percaya pada rencana guru besar Zhou. Jika dia gagal, dia akan mati. Jika dia berhasil, dia akan menjadi raja. Jika dia menggantikannya, dia akan menjadi bandit. Jika dia ingin naik tahta, dia harus dengan kejam memaksa kaisar untuk turun tahta. Namun, meskipun dia pemberani tetapi tidak bijaksana, dia tetap punya alasan. Selama ayahnya menyerahkan buah Zendan dan mengikutinya, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jangan pernah pikirkan itu. Raja Mings hanya berkata demikian dengan enteng, tetapi hal itu membuatnya begitu marah hingga ia tak dapat mengendalikan diri. Bunuh mereka semua dan bawa kembali ayahku. Atas perintah pangeran tertua, lebih dari 20.000 pengawal yang mengikutinya bergegas maju dan bertarung dengan para pengawal yang melindungi Raja Mings. Raja Mings, aku akan membawamu pergi. Melihat bahwa pertempuran semakin tidak terkendali, Lu Chen melihat bahwa pangeran tertua memiliki banyak orang dan banyak ahli, dan para pengawal yang setia kepada Raja Mings akan dikalahkan cepat atau lambat. Dia merasa bahwa akan lebih baik untuk membawa Raja Mings pergi sesegera mungkin. Meskipun anak panah penjaga gerbang itu kuat, tidaklah sulit bagi Lu Chen untuk menuntun orang keluar. Raja ini sudah pergi, di mana mereka? Raja Mings menunjuk ke arah para pengawal setia yang berjuang untuknya dan menggelengkan kepalanya dengan sedih, puluhan ribu pengawal berjuang untukku. Jika aku meninggalkan mereka, aku tidak pantas untuk dicintai. Bunuh mereka semua pada akhirnya, dan kemudian kamu. Sebelum Lu Chen sempat menyelesaikan perkataannya, Raja Mings memotong perkataannya, pembuluh darahku telah dihancurkan oleh guru besar Zhou, dan aku tidak akan pernah bisa memulihkan kultivasiku. Apa bedanya orang yang tidak berguna dengan orang yang sudah mati? Ayah, biarkan Lu Chen membawamu pergi. Lu Chen punya cara untuk keluar. Putri Mingyue menangis cemas. Lu Chen, bawa Mingyue pergi. Aku tidak akan pergi.
Pangeran Mings berbicara dengan nada tegas, dengan ekspresi penuh tekad, dan pikirannya telah bulat. Selama ayahku tidak pergi, Ming Yue juga tidak akan pergi. Putri Ming Yue menggelengkan kepalanya, tatapannya tetap tegas. Aduh, seperti ayah, seperti anak perempuannya. Mereka berdua keras kepala. Lu Chen menepuk dahinya, merasa sedikit sakit kepala, tidak tahu bagaimana membujuk ayah dan anak itu. Saat ini, situasinya sangat buruk. Perang baru saja dimulai dan medan perang hampir berat sebelah. Para penjaga yang setia itu sama sekali bukan tandingan musuh dan berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Saya khawatir tidak lama lagi 10.000 pengawal itu akan mati. Sulit untuk mengatakan apakah pangeran tertua akan membunuh ayahnya saat itu. Jika aku membuka gerbang istana, apakah kau akan pergi? Lu Chen memperhatikan gerbang istana, yang dijaga oleh sekitar 1.000 pengawal, dan sebuah ide muncul di benaknya. Jika pengawalku bisa ditarik, aku akan pergi dengan sendirinya. Raja Mings menatap Lu Chen dan bertanya dengan ragu, tetapi bagaimana cara membunuh para penjaga yang menjaga gerbang? Mereka adalah para elit di antara para penjaga, dan mereka memiliki anak panah spiritual. Kalian akan ditembak mati sebelum kalian menyerang mereka. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kecepatan. Tergantung apakah anak panah mereka lebih cepat atau kaki saya yang lebih cepat. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, kirim 1.000 pengawal ke sini. Setelah aku mengalahkan para pemanah, 1.000 pengawal lainnya akan bergegas maju dan membantuku membuka gerbang istana. Bagus. Raja Ming setuju dan segera memerintahkan pengawal di sekitarnya untuk mengerahkan tenaga. Lu Chen, aku akan pergi bersamamu, kata Putri Ming Yue. Tidak, kamu tinggal saja dan lindungi Raja Mings. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melangkah maju dan sosoknya melintas, dan dia sudah berada 100 kaki jauhnya. Seseorang datang, para pemanah bersiap. Pemimpin pengawal di gerbang melihat sesosok tubuh berlari ke arah gerbang istana. Sosok itu tidak menentu dan kecepatannya sangat cepat, jadi dia langsung berteriak. 300 pemanah menarik busur dan anak panah mereka, tetapi sebelum mereka sempat membidik sasaran, sasaran itu telah menghilang dari pandangan mereka. Ini, para pemanah saling memandang, mengira mereka terpesona. Tepat saat mereka hendak mengucek mata, kilatan energi pedang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Guntur Ping Yue, pedang itu menebas dengan kekuatan 1.000 pon. Energi pedang melonjak 10 kaki. Kekuatan pedang itu 12 juta pon, cukup untuk membelah gunung menjadi dua. Hampir 100 pemanah terkejut dan terpotong menjadi dua. Sebelum 200 pemanah yang tersisa sempat bereaksi, pisau kedua menyapu, dan 40 atau 50 pemanah lainnya menderita. Setelah dua tebasan, para pemanah yang selamat panik dan melarikan diri. Lu Chen tampak seperti dewa kematian, terus menebas dengan pedangnya. Kemanapun bila pedang itu lewat, kepala-kepala berhamburan dan pinggang-pinggang terpotong. Ia memanen kehidupan seperti memotong biji sesawi dan rumput. Bunuh dia. Pemimpin penjaga gerbang terkejut dan segera memimpin ratusan penjaga bersenjata untuk membunuh Lu Chen. Raja Mings melihat kesempatan itu dan memerintahkan 1.000 pengawal untuk bergegas bekerja sama dengan Lu Chen. Namun, Lu Chen sudah terkepung dan bertarung dengan ratusan penjaga gerbang. Ada beberapa master di antara para penjaga gerbang. 8 orang yang cukup kuat di ranah Yuan dan setengah langkah bergabung untuk menyerang. Meskipun 4 dari mereka terbunuh oleh pedang Lu Chen, sisanya bertarung sampai mati dan terus bertarung dengan rekan-rekan lainnya untuk membunuh Lu Chen. Namun, tanpa ahli alam Yuandan, tidak ada ancaman fatal bagi Lu Chen. Lu Chen tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuhnya, dan cahaya pedang Xia Guang telah redup, tetapi para penjaga masih bergegas maju satu demi satu. Dalam pertempuran sengit itu, Lu Chen tidak tahu berapa kali dia ditebas dengan pisau, ditusuk dengan pedang, dan ditusuk dengan senjata api. Bagaimanapun, dia sudah menjadi manusia berdarah. Namun, tubuh Lu Chen sangat kuat, dan tidak ada cedera yang dapat melukainya secara serius, jadi dia tidak perlu menggunakan esensi spiritual untuk menyelamatkan dirinya. Saat bertarung, ia meminum beberapa pil penyembuhan 5 pola, yang cukup untuk membantunya terus bertarung. 1.000 pengawal yang dikirim Raja Mings tiba dan bergabung dengan Lu Chen untuk membunuh para penjaga gerbang, meninggalkan mayat mereka berserakan di tanah. Di gerbang istana, situasinya sangat baik, dan Lu Chen hendak membuka gerbang istana. Namun, situasi di pihak Raja Mings tidak baik. Salah satu garis pertahanan ditembus oleh pangeran tertua, yang hendak membunuh Raja Mings. Ayah, aku akan membawamu pergi. Putri Ming Yue menjadi cemas dan hendak menangkap Raja Mings. Tunggu, sudah terlambat. Raja Mings melihat pangeran tertua memimpin 2 orang yang agak kuat untuk membunuhnya dengan kecepatan tinggi, dan mereka hanya berjarak 3 kaki darinya. Pada jarak sedekat itu, jika Ming Yue membawanya pergi, dia akan langsung tertangkap. Saya melawan mereka. Putri Ming Yue hendak menggunakan jurus pamungkasnya ketika dia mendengar suara mendesak Raja Mings, Ming Yue, buka mulutmu. Putri Ming Yue membuka mulutnya tanpa sadar, dan buah eliksir asli segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Ming Yue, jangan makan.
Pangeran tertua pun bergegas menghampiri dan melihat kejadian itu, lalu langsung berteriak. Ini buah dan asli. Awalnya ini adalah hadiah untuk Lu Chen, tapi sekarang sudah terlambat. Cepat telan. Raja Ming menepuk bahu Putri Mingyue. Seluruh tubuh Putri Mingyue bergetar, tenggorokannya bergerak, dan buah zendan seukuran ibu jari langsung masuk ke perutnya. Tidak, pangeran tertua mengeluarkan raungan putus asa, dan dalam sekejap, dia kehilangan akal sehatnya. Bunuh dia. Pangeran tertua mengayunkan pedangnya, dan dua pengawal yang tampaknya kuat di sampingnya bergegas keluar dan membunuh Putri Mingyue. Putri Mingyue tidak sempat melancarkan jurus pamungkasnya, sehingga ia terpaksa menggunakan jurus Rongtian Palem yang diajarkan Wanner untuk melawan kedua lelaki yang nyaris kuat itu. Putri Mingyue awalnya berada di alam Yuan dan setengah langkah, dan juga seorang prajurit yang cukup kuat. Dia juga sangat berbakat, dan memiliki keterampilan tempur tingkat bumi tingkat menengah di tangannya. Bahkan jika kedua prajurit yang cukup kuat itu bergabung, mereka tidak akan bisa menang. Pada saat ini, pangeran tertua yang telah kehilangan akal sehatnya, menikam Raja Ming dengan pedang seperti binatang buas. 189 bab 189, lumpur tidak bisa dihindari. Engah, pedang panjang itu menembus tubuh Raja Ming, dan dua aliran darah menyembur keluar satu demi satu. Pada saat itu, semua orang tercengang, semua orang berhenti berkelahi, dan dunia seakan membeku. Tidak, aku. Pangeran tertua terbangun, wajahnya penuh kengerian dan penyesalan, dan tangannya yang memegang pedang gemetar. Ayah, Putri Mingyue berlari dan memeluk Raja Ming sambil menangis terseduh-seduh. Dari ketinggian di langit, dua sosok turun dengan cepat, berlari menuju pangeran tertua dan Raja Ming. Pangeran, kemarilah. Guru besar Zhou mengangkat pangeran tertua yang kebingungan dan segera mundur 10 kaki, takut kalau pangeran tertua akan mendapat balasan. Akan tetapi, hati guru besar Zhou berdarah dan dia diam-diam mengutuk pangeran tertua 1000 kali. Aku tidak takut dengan lawan yang bagaikan dewa, tapi aku takut dengan rekan setim yang bagaikan babi. Jika kau ingin memaksa turun tahta, lakukanlah dengan baik. Tidak akan cukup jika hanya menyingkirkan Pangeran Ming. Mengapa kamu membunuh Raja Ming? Ini disebut pembunuhan raja dan pembunuhan ayah, kejahatan keji yang akan kehilangan dukungan rakyat. Pangeran Ming ditikam di depan umum, dan sikap para penjaga di kedua belah pihak berbeda. Para penjaga di sisi ini dipenuhi rasa takut, sementara para penjaga di sisi lain dipenuhi dengan kebencian. Bagaimana pertempuran bisa berlanjut? Pangeran ini hanya orang bodoh, dia idiot. Rajaku. Penjaga tua itu penuh luka dan berlutut di depan Raja Ming. Dia melihat lubang pedang di jantung Raja Ming dan air mata mengalir di wajahnya. Aku akan membunuhnya. Penjaga tua itu melirik pangeran tertua dan berkata dengan dingin. Jika anakku membunuhku, aku tidak akan membunuh anakku. Pangeran Ming meraih lengan penjaga tua itu dan berbicara sambil terengah-engah. Penjaga tua itu menundukkan kepala dan memejamkan mata, dipenuhi kesedihan. Biarkan orang-orangku pergi. Raja Ming menatap Raja Dazi dan berkata dengan lemah. Pikiran pangeran tertua hampir kosong, dan dia hanya mengangguk secara mekanis sebagai jawaban atas permintaan ayahnya. Beritahu Ming Hao bahwa setelah dia naik tahta, perlakukan ketiga bersaudara itu dengan baik dan jangan bunuh mereka. Raja Ming menangkap Putri Mingyue lagi dan meninggal setelah mengucapkan hanya satu kalimat. Putri Mingyue menangis sekeras-kerasnya hingga dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali. Pada saat Lu Chen bergegas datang, Raja Ming telah meninggal, dan bahkan cairan esensi spiritual tidak dapat menyelamatkannya. Rajaku sedang naik ke surga. Penjaga tua itu mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Suaranya yang menyedihkan seperti ranjau darat yang membumbung tinggi ke langit. Puluhan ribu penjaga, baik kawan maupun lawan, berlutut untuk memberi hormat. Istana dipenuhi kesedihan, seorang penguasa besar telah gugur. Bawa pergi Raja Ming. Lu Chen menghela nafas, mengetahui bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk berkabung, dan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah segera pergi. Akan tetapi, Lu Chen tidak memiliki jabatan resmi, dan para penjaga tidak mendengarkannya. Ini Liontin Giok Panlong, para pengawal istana, dengarkan baik-baik. Atas nama putra mahkota, Pangeran keempat Ming Hao, saya perintahkan kalian untuk meninggalkan istana. Lu Chen mengeluarkan Liontin Giok Panlong dan memberi perintah tegas. Aku patuh pada perintahmu. Penjaga tua itu menjawab dengan keras. Para pengawal yang setia kepada Raja Ming pun mematuhi perintah tersebut dan mulai melakukan evakuasi secara tertib. Dia punya Liontin Giok Panlong, dan kamu punya cincin Giok Panlong. Siapa yang takut pada siapa? Guru besar Zhou berkata kepada pangeran tertua, tunjukkan cincin Giok Panlong, ganggu perintah Lu Chen, dan jangan biarkan mereka pergi. Ayahku mengangkat Ming Hao sebagai putra mahkota. Liontin Giok Panlong milik Ming Hao jauh lebih berwibawa daripada cincin Giok Panlong milikku. Aku tidak dapat mengganggu perintahnya. Kata pangeran tertua, orang-orang ini setia kepada ayahmu. Begitu mereka keluar, mereka pasti akan bekerja untuk Ming Hao. Ming Hao adalah pewaris yang ditunjuk oleh ayahmu.
Mata guru besar Zhou berkilat tajam, dan dia berkata, kalau begitu perintahkan serangan dan bunuh mereka semua. Jangan biarkan mereka menjadi kekuatan Ming Hao. Tidak, aku berjanji pada ayahku untuk membiarkan mereka pergi. Pangeran tertua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Anda, guru besar Zhou tersedak dan sangat marah hingga dia marah besar. Pangeran tertua ini benar-benar pecundang, kepalanya memiliki setidaknya 10 lubang. Melihat para pengawal mengangkat jenazah Pangeran Mings, guru besar Zhou mengalihkan pandangannya dan berkata kepada pangeran tertua, jenazah ayah harus tetap di istana dan tidak boleh dibawa pergi oleh mereka. Lupakan saja, aku tidak bisa bersikap baik kepada ayahku. Aku akan merasa tidak enak jika dia meninggalkan jasadnya di sini. Biarkan mereka membawa jasadnya ke Ming Hao. Pangeran tertua masih menggelengkan kepalanya dan masih tidak setuju. Guru besar Zhou sangat marah hingga ia hampir meninggalkan tubuhnya dan naik ke surga. Jasad Raja Mings tidak bisa dibuang, hanya bisa ditangani dengan menyimpannya, oke. Sekarang, jika kau memberi Ming Hao kesempatan ini, seluruh negeri akan segera tahu bahwa kau telah membunuh ayahmu dan raja. Bagaimana kau bisa bertarung demi tahta? Pangeran yang hebat, dia seharusnya disebut orang bodoh yang hebat. Orang bodoh yang tidak mampu membantu orang lain. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan semua pengawal yang setia kepada Raja Mings telah mundur. Tidak ada gunanya baginya untuk kecewa. Ia harus bergegas dan menghadapi reaksi para pangeran lainnya. Pergilah dan beritahu komandan pengawal kekaisaran untuk memindahkan 100.000 pengawal kekaisaran kembali ke istana. Guru besar Zhou segera memberi perintah, menunggu para pengawal istana tiba dan mengkonsolidasikan istana. Langkah selanjutnya adalah membiarkan pangeran tertua naik tahta secara paksa dan memprovokasi perang antara keempat pangeran. Pada saat ini, sang ratu datang dan setelah mengetahui berita kematian Raja Myongjae, dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan mulai mengeluh. Orang tua sialan itu, dia bahkan tidak ingin menjadikan anakku sebagai putra mahkota sebelum kematiannya, sungguh hina dia. Rumah pangeran keempat, Ming Hao membawa jenazah Raja Mings dan menangis keras bersama Ming Yue. Butuh waktu lama bagi Ming Hao untuk tersadar dari kesedihannya. Dia dan Xin Yue pergi menemui Lu Chen untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sejujurnya, Lu Chen tidak suka terlibat dalam perselisihan pengadilan, tetapi dia tidak punya pilihan. Setelah Raja Mings meninggal, pangeran tertua mungkin akan naik tahta dengan paksa, dan pangeran lainnya pasti akan melawan. Saat pertikaian terjadi, Ming Hao, sang putra mahkota, tidak akan berguna. Janjinya kepada Bai Ningsuang adalah untuk membantu Ming Hao naik tahta. Dalam situasi saat ini, janji itu belum terpenuhi. Dia tidak ingin mengingkari janjinya dan membuat dirinya gemuk. Terlebih lagi, Putri Ming Yue memberitahunya bahwa kematian Raja Mings ada hubungannya dengan buah Zendan, yang merupakan hadiah yang awalnya diberikan Raja Mings kepadanya. Saat itu, situasinya sedang genting, Raja Mings meminta Putri Ming Yue memakan buah Zendan, yang langsung membuat pangeran tertua menjadi gila. Oleh karena itu, Lu Chen merasa bahwa dirinya telah terlibat dalam sebab akibat dan tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka bertiga berkumpul untuk menganalisis situasi, dan situasi saat ini menguntungkan pangeran tertua. Pangeran tertua mendapat dukungan dari guru besar Zhou, pengawal istana, dan puluhan ribu pengawal istana. Ia juga mengendalikan istana dan dapat mengumumkan kenaikan tahtanya kapan saja. Jika dia berhasil naik tahta, sekalipun reputasinya jelek, itu tidak akan menghalangi pangeran tertua untuk merebut kekuasaan dan melenyapkan para pembangkang. Dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya mencela pangeran tertua. Kita harus menggunakan kekuatan militer untuk melawannya. Ming Hao segera mengirim seseorang untuk memberitahu pangeran kedua dan pangeran ketiga, meminta mereka untuk datang dan menemui ayah mereka untuk terakhir kalinya dan membahas serangan terhadap pangeran tertua. Pangeran kedua dan pangeran ketiga keduanya memiliki kekuatan militer, masing-masing mengendalikan pasukan garnisun di ibu kota dan pasukan pertahanan dalam negeri. Pasukan Xin Yue berjaga-jaga terhadap kekaisaran Ruofeng di perbatasan dan tidak dapat digunakan. Ming Hao tidak memiliki prajurit yang tersedia, jadi dia harus bergabung dengan pangeran kedua dan pangeran ketiga. Adapun pengawal yang setia kepada Raja Mings, 7.000 orang di antaranya ditarik dari istana. Pasukan ini untuk sementara akan dikomandoi oleh pengawal lama dan siap menyerang kapan saja. Xin Yue menghubungi beberapa bawahan lama dan teman lama di Chaodu, mencoba menambah kekuatan pada Ming Hao sebanyak mungkin. Lu Chen bertanggung jawab atas Sekte Xuantian, Paviliun Dan, dan Paviliun Sang, dan mengoordinasikan kekuatan ketiga kekuatan utama ini. 190 bab 190 perang dimulai. Kekuatan Paviliun Dan sebenarnya hanya terdiri dari lebih dari 100 penjaga. Meskipun jumlahnya kecil, kultivasi mereka sangat tinggi. Yang terendah adalah tingkat ketujuh alam transformasi roh, dan yang tertinggi adalah alam Yuan dan setengah langkah. Mereka semua adalah pasukan tempur kelas atas. Kekuatan Paviliun Pedagang adalah tim perlindungan pedagang yang terdiri dari ribuan orang. Meskipun tingkat kultivasi beberapa dari mereka tidak sebagus Paviliun Dan, tingkat kultivasi keseluruhan masih relatif tinggi.
Terakhir, ada Sekte Xuantian, cabang kecil dari sekte besar di dunia terpencil. Sekte ini memiliki banyak guru, tetapi mereka tidak dapat digunakan begitu saja. Sebab, sekte tersebut tidak mencampuri dunia sekuler, ini aturan yang jelas. Hanya saja banyak cabang kecil di bawah sekte tersebut yang tidak patuh. Zhu Feichen adalah contohnya. Meskipun dia dan Ming Hao bukan guru dan murid dalam nama, mereka adalah guru dan murid dalam kenyataan. Dia hanya ingin mendukung Ming Hao untuk naik tahta. Namun, karena aturan sekte tersebut, dia tidak berani melibatkan seluruh sekte Xuantian, melainkan membantu Ming Hao atas namanya sendiri. Oleh karena itu, Zhu Feichen hanya membawa beberapa murid sejatinya, dan jumlahnya sangat sedikit. Meski begitu, tak seorang pun berani meremehkan orang-orang dari sekte Xuantian ini. Ini karena Zhu Feichen adalah ahli bela diri dan memiliki kekuatan tempur super tinggi. Selain itu, Lu Chen juga merupakan murid dari sekte Xuantian. Kekuatan tempurnya. Hehe, semakin akrab seseorang dengan Lu Chen, semakin sedikit orang yang tahu betapa mengerikan kekuatan tempur Lu Chen. Kekuatan tempur Lu Chen berkembang pesat. Hari ini dia bisa melawan seorang prajurit tingkat 1 alam Yuandan, dan besok dia mungkin bisa mengalahkan seorang prajurit tingkat 1 alam Yuandan. Entahlah seberapa abnormal pemuda ini. Kamu tidak cukup mesum, Zhu Feichen mengatakan ini kepada Lu Chen. Alasannya sederhana, Ming Hao berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan jika Lu Chen ingin membalikkan keadaan, dia harus memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan orang kuat di alam Yuandan tingkat kedua. Kalau tidak, jika dia terkepung, akan sulit bagi Lu Chen untuk berjuang keluar dengan kekuatan tempurnya saat ini. Terlebih lagi, seorang pria kuat di alam Yuandan tingkat kedua telah muncul, dan dia adalah orangnya Grandmaster Zhou. Meskipun tikus hitam itu adalah makhluk lemah di alam Yuandan tingkat kedua, kekuatan tempurnya masih lebih tinggi daripada prajurit Yuandan tingkat pertama pada umumnya. Ia juga ahli dalam racun dan jelas merupakan ancaman serius. Begitu perang dimulai, hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuh tikus hitam. Kalau tidak, tikus hitam akan meracuni semua orang. Siapa yang bisa menolak? Siapa yang dapat membunuh tikus hitam? Zhu Feichen tentu saja tidak bisa melakukannya, jadi dia hanya bisa mengandalkan Lu Chen yang pernah bertarung dengan tikus hitam itu, jadi Lu Chen harus lebih menyimpang. Lu Chen juga agak tidak berdaya. Ada beberapa alasan mengapa dia membiarkan tikus hitam itu pergi di awal. Alasan utamanya adalah karena alam tikus hitam itu terlalu tinggi. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan tikus hitam itu dengan menggunakan teknik Zantian, tetapi masalahnya adalah dia mungkin tidak dapat membunuh tikus hitam itu. Sekali Anda menakuti tikus hitam, Anda tidak akan pernah menghadapinya secara langsung lagi, dan akan semakin sulit untuk membunuhnya. Lagi pula, Lu Chen tidak ingin membunuh Wushu dan tidak meninggalkan bukti, dan tidaklah pantas untuk membuat masalah bagi guru besar Zhou di depan Raja Mings. Sayangnya, karena perubahan besar di istana, Pangeran Mings tidak bisa lagi menghukum guru besar Zhou. Benarlah bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Sekarang Zhu Feichen berkata bahwa dia tidak cukup menyimpang, dan dia sedikit khawatir. Aku juga ingin menjadi bejat. Jika Anda ingin menjadi lebih abnormal lagi, Anda harus menembus tingkat ke-6 alam transformasi spiritual. Masalahnya adalah meridian energi spiritual kecil telah diserap, dan energi spiritual alami Chaodu tidak cukup. Jika kau ingin menerobos, kau hanya dapat menggunakan tumpukan pil energi spiritual berpola 3 itu. Pil energi spiritual 3 pola adalah pil darurat yang hanya boleh digunakan setelah Zantian. Bagaimana jika saya menggunakannya sekarang dan tidak memilikinya di masa mendatang? Setelah beberapa perjuangan, Lu Chen masih mengikuti keinginan langit dan memaksa dirinya berlatih dengan pil energi spiritual 3 pola untuk memberi makan 2 pembuluh darah bela diri yang beracun. Berita tentang pembunuhan ayah sang pangeran tertua menyebar ke seluruh dinasti Yongming. Dari ibu kota hingga ibu kota provinsi, orang-orang dipenuhi dengan kebencian dan semuanya membenci kejahatan sang pangeran tertua. Saat Raja Mings masih hidup, ia masih dicintai rakyat. Namun, berita datang dari istana bahwa pangeran tertua akan naik tahta dalam 7 hari. Begitu berita itu keluar, seluruh negeri gempar. Raja Mings belum dimakamkan dan jasadnya masih hangat, tetapi pangeran tertua sudah berhasrat untuk naik tahta. Ini benar-benar perilaku orang gila. Banyak kekuatan yang semula mendukung pangeran tertua tidak tahan lagi dan karena tertekan, tidak lagi mendukungnya. Pangeran kedua, pangeran ketiga, dan pangeran keempat yang selama ini selalu berselisih satu sama lain telah mencapai kesepakatan untuk mengerahkan kekuatan masing-masing dan bersama-sama menyerang pangeran tertua. Selama berhari-hari, ibu kota diselimuti awan gelap dan angin bertiup kencang. Perang besar akan segera dimulai. 7 hari kemudian, ketika pangeran tertua naik tahta, 100.000 pengawal kekaisaran menjaga gerbang istana, dan para penguasa berkumpul di tahta. Di luar istana tidak terlihat kerumunan orang yang datang memberi ucapan selamat, melainkan 3 pasukan yang datang menyerang pasukan pangeran tertua. Pangeran kedua datang dengan pasukan yang besar, memimpin garnisun sebanyak 100.000 orang.
Pangeran ketiga mengerahkan 100.000 pasukan pertahanan dari luar kota, dan mereka tiba dengan niat membunuh. Ming Hao juga datang bersama sebuah tim. Tim ini jumlahnya sedikit dan beragam. Ada mantan pengawal istana, pengawal paviliun dan tim pengawal pedagang, banyak prajurit yang menganggur, dan beberapa prajurit yang sudah pensiun. Pangeran tertua, mengenakan jubah kerajaan tetapi tidak mengenakan mahkota, memanjat ke atas tembok kota dan memandang ketiga saudaranya di bawah. Ketiga saudaraku, jika kalian datang untuk menyaksikan upacara ini, aku akan sangat menyambut kalian. Saat aku naik tahta, aku tidak akan memperlakukan saudara-saudaraku dengan tidak adil. Aku akan menjadikan kalian raja, kalian masing-masing akan memegang kekuasaan militer, dan kita akan berbagi kedamaian. Pangeran tertua memaksakan senyum dan berpura-pura tulus, berpura-pura dengan baik. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia membenci ketiga saudaranya sampai ke akar-akarnya. Setelah dia naik tahta, dia pasti akan membalas dendam kepada mereka dan membunuh mereka semua. Kau binatang buas yang tak punya hati nurani. Kau membunuh ayahmu untuk merebut tahta. Tubuh ayahmu masih hangat dan kau masih ingin kami mendukungmu untuk naik tahta. Kau hanya bermimpi. Ming Hao menunjuk ke arah pangeran tertua dan mengutuk, hari ini, kami bertiga bersaudara telah bergabung untuk menyerangmu. Keadaanmu tidak ada harapan, lebih baik kau menyerah dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kami akan menyerbu istana dan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Melihat Ming Hao tidak mempercayainya, pangeran tertua mendengus dingin dan berkata, jangan pikir aku akan takut padamu hanya karena kalian bergabung. Di antara semua pasukan, pengawal kekaisaran adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Jika kita bertarung, kalian pasti akan kalah. Kakak kedua, kakak ketiga, tidak perlu buang waktu berbicara dengannya, ayo kita mulai bertarung. Kata Ming Hao, pangeran kedua dan ketiga mengangguk dan memerintahkan pasukan mereka untuk menyerang istana. Dalam sekejap, istana dan kota dipenuhi asap, anak panah beterbangan seperti belalang, dan suara pembunuhan memekakkan telinga. Para pengawal istana sangat kuat dalam menjaga istana. Meskipun ada banyak pasukan dalam 3 kelompok, mereka tidak dapat merebut kota untuk waktu yang lama. 1 jam kemudian, gas beracun yang tidak diketahui muncul di pasukan penyerang, dan banyak prajurit jatuh satu demi satu. Setelah melihat ini, ketiga pangeran itu buru-buru memerintahkan pasukan untuk mundur, karena khawatir semua prajurit akan diracuni hingga mati. Pihak lain ahli dalam menggunakan racun, dan serangan kuat terhadap kota hanya akan meningkatkan jumlah korban tewas. Setelah berunding, ketiga pangeran itu memutuskan untuk mengubah taktik mereka, yaitu mengepung istana tanpa menyerang dan memutus aliran air ke istana. Selama pengepungan berlangsung selama 10 hari atau lebih, istana tidak akan memiliki air dan makanan, dan para pengawal kekaisaran pasti tidak akan mampu menahannya. Meskipun rencana ini bagus, ada celahnya, yaitu tidak memperhitungkan ahli racun. Ketika gas beracun melayang dari istana, ketiga pasukan menjadi ketakutan dan menuntut untuk dievakuasi. Melihat hal itu, ketiga pangeran itu terjebak dalam dilema. Jika kita mundur, maka usaha kita akan sia-sia dan kita hanya akan kembali menunggu kematian. Jika kita tidak mundur, gas beracunnya begitu kuat dan akan membunuh semua orang cepat atau lambat. Tepat ketika semua orang kebingungan, seseorang melangkah maju dan menginjak gas beracun itu sendirian. Orang yang tidak takut dengan gas beracun adalah Lu Chen.